biar nggak kemasukan bedah. Biar nggak kemasukan bedah. Positive thinking. Iya, positive thinking. Udah, kita mulai ya. Iya, siap, Mbak. Ya. Sebenarnya Mbak Gloria ini sudah berapa lama sih memakai apa namanya? Jadi makeup artist? Oh, jadi makeup artist itu dari tahun 2001. Tapi yang benar-benar apa namanya profesionalnya dari tahun 2016. Oh, 2016 ya Mbak ya. Oke. Ini enak nih kalau make upin kayak gini nih. Nggak ngelawan ya. Udah berapa orang kira-kira Mbak yang di make upin sama Mbak Gloria? Udah ratusan. Oh, ratusan orang. Iya. Tapi selalu nurut gitu ya. Iya nurut dong. Udah belum Ini nih, Mbak? aja yang bandel ya. Cuma ini aja yang agak bandel dikit ya. Mas Adam, kalau mau ngomong agak munduran, muncrat, Mas. Iya. Mbak, ini sambil tiduran di make upin kan biasanya memang kalau proses make up tuh beda-beda ya. Iya. Ini ngapain sih Mas? Ya, kalau biasanya gimana Mas Marcel? Biasanya gimana kalau di make upin? Biar gak muncrat. Biar ada filternya ya. Jadi kalau misalnya aku kalau make upin artis gini, kalau dia komplain aku yang kabur justru. Kenapa? Kalau dia bangun, kalau nggak posisi tidur. Emang Make upnya bagus. lah kan manusia kan yang di iniin. Manusia, tapi udah nggak bernafas, Sel. Jadi mohon maaf nih Mbak Gloria. Mbak Gloria, Jadi makeup Jenazah. jahat banget ya. Joy. Jenazah makeupnya. Makeup jenazah Mbak. Hey. Ini make upnya juga properti. Tenang aja. Jenazah. Marcel. Jenazah Mbak. Saya mending mandi Mbak. Mending mandi saya. Daripada jenazah. Tenang, gini. Jadi, Mbak Gloria ini makeup Dingin artis. Bang, nggak apa-apa dah. Memang makeup artis segala macam, bukan cuma makeup jenazah aja. Dan makeup yang digunakan tadi, makeupnya Mbak Mbak Gloria, Inul. Iya. Tenang. Pantes pas saya lihat putih banget. Pantes ditaruh kapas. Ternyata kalau untuk makeup jenazah tuh alatnya berbeda ya Mbak ya? Beda. Nggak makeup biasa. Oh beda, bukan. Itu punya siapa? gue. Oh dia punya Inul. Tuh. Berarti selama ini Bunda Inul kalau makeup pakai makeup jenazah apa gimana? Gini deh, biar jelas ya Bunsai. Pengen tahu kan seperti apa sih pekerjaan dari Mbak Gloria ini? Langsung kita lihat, ini dia tayangannya nih. Coy. Coya. Aduh. Masa nyusul bapak saya? Biasa loh. Mbak Gloria luar biasa ini, benar-benar pengabdian yang tanpa batas ya. Saya mau tanya nih, ini Mbak Gloria apa yang membuat akhirnya bisa memilih profesi sebagai make up orang yang sudah meninggal? Karena dulu aku sudah pernah kehilangan suami. Pada saat kedukaan itu aku nggak punya apa-apa. Suamiku kebetulan sakit 2 tahun dan menghabiskan sudah banyak uang. Nah saat itu pada saat suamiku meninggal itu banyak banget orang yang bantuin aku. Mulai beli peti, jas segala macamnya gitu. Jadi pada saat itu di sebelah jenazah suamiku aku berjanji sama Tuhan bahwa Tuhan terima kasih hari ini karena telah memberikan yang terbaik buat suamiku. Engkau menolong aku dan izinkanlah aku melayani orang-orang berduka cita supaya aku bisa mengembalikan apa yang Tuhan kasih pada saat aku kehilangan suami. Mbak Gloria hatinya bagus sekali. Ini pengabdian yang luar biasa dan katanya Mbak Gloria berarti tidak memungut biaya untuk melakukan Gratis. makeup jenazah. Sampai hari ini gratis. Sampai hari ini Hari ini gratis. gratis. Maaf Mbak, kemudian untuk biaya hidup sehari-hari dan juga biaya makeupnya kan pasti harus mengeluarkan uang. Itu bagaimana? Jadi aku membuat pergerakan namanya Maraton Kebaikan Don't Throw Your Makeup Expire. Jadi aku menggunakan makeup kadaluarsa yang masih layak pakai. Aku juga banyak menolong
para pasien cancer. Jadi ada orang yang memiliki wig dan udah nggak kepake lagi, aku kumpulin, aku betulin yang rusak-rusak supaya mereka bisa mendapatkan yang terbaik buat hari terakhir mereka. Mbak, dari keluarga yang pernah Mbak bantu, bagaimana reaksi mereka ketika sudah mendapatkan bantuan dari Mbak Gloria? Kalau saya rasa sih sebenarnya mereka sangat-sangat luar biasa ya cara berterima kasihnya. Buat aku rasa cinta dan kasih yang sesungguhnya adalah ketika kita menolong orang yang asing yang tidak kita kenal, karena ketika mereka berterima kasih, mereka mendoakan saya sampai saat ini saya masih bisa bertahan hidup, survive dan menolong banyak Dan orang. tentunya bisa melihat bagaimana ketulusan mereka Iya. kepada kita ya. Tapi ada pengalaman mistis nggak pada waktu make upin orang yang sudah meninggal gitu? Pengalaman mistis tentu pasti ada ya, karena kita bekerja 1 kali 24 jam subuh-subuh kayak gitu. Nah biasanya kalau pengalaman mistis itu ada karena penyebab kematiannya, misalnya kayak kena santet atau mati bunuh diri, itu pasti ada pengalaman mistisnya. Tetapi yang paling menyenangkan hatiku adalah setiap kali aku habis merias jenazah, semua yang aku rias pasti datang ke dalam mimpi aku keesokan harinya. Benar-benar Datang dalam mimpiku dan say thank you. Say thank you. Mohon maaf nih Mbak, dalam satu hari itu melayani berapa orang yang meninggal untuk di make up? Nggak tahu, karena kan schedule-nya orang meninggal hanya Tuhan yang tahu. Bener. Itu bener, Enggak, Bunda. maksudnya Iya, kan tapi kita- rata-rata. Rata-rata Masa ada gitu. schedule? Iya. Enggak, maksudnya rata-rata Iya. berapa seharinya berapa orang? Kadang 1, 2, bisa juga pernah sampai 7 orang. Tuh kan. Orang. Satu hari. Dalam Emang- satu hari. Emang bedanya apa orang yang meninggal karena santet atau meninggal karena wajar? Apa yang kena santet itu bau kemenyan atau apa gitu? Nggak, orang yang kena santet biasanya mereka memberikan pertanda. Karena aku terlahir indigo ada tidak indigo, kita yang mengerjakan urusan ya kematian ya, yang bekerja dalam jasa kematian itu pasti akan menjadi lebih sensitif. Kalau aku mendapatkan pendengaran, jadi ketika kena santet itu aku mendengar suara macan, auman, terus orang suara teriakan segala macam. Mbak Gloria tidak takut? Takut udah pasti, tapi harus dihadapin karena aku udah janji sama Tuhan. Biasa ya. Ini benar-benar kalau kita lihat pengabdiannya nih hebat loh, tanpa memungut biaya ya, memberikan pelayanan sedemikian hebatnya kepada orang-orang. Dan kenapa sih sebenarnya mungkin jadi pertanyaan juga untuk banyak orang, kenapa ketika seseorang meninggal itu kemudian dirias, ditampilkan yang terbaik tuh kenapa Mbak? Karena buat aku kematian adalah perayaan terakhir, celebrate karena lo menang atas perjuangan hidup. Jadi merias jenazah itu juga bukan yang glamor atau segala macam, tapi pantas di hadapan pelayat dan di hadapan Tuhan. Itu aja. Dan itu sebenarnya kalau di Kristen, di Buddha, di Hindu khususnya itu kayak budaya, hanya budaya saja. Kesulitannya apa tuh Mbak? Aku nggak pernah bilang itu kesulitan tapi tantangan. Karena kalau sulit pasti, ya kalau tantangannya sebenarnya kalau merias orang meninggal itu kan pori-porinya sudah mengecil kan, jadi agak lebih susah untuk di make up, makanya aku menggunakan lem untuk supaya foundationnya bisa stay di. Mas Marcel, Iya. maaf banget ya. Kalau misalnya Mas Marcel nanti sudah meninggal, Hmm. mau nggak di sama Endorse Del, endorse kan gratis. Kalau kayak gitu ya. Bentar ya. Kan katanya Bentar ya, pertanyaannya tadi tuh. endorse. Iya pertanyaan, iya benar saya tahu endorse Kak. Iya, Mohon benar. maaf. Tapi pertanyaan kalau Mas Marcel nanti meninggal, saya kan belum mau dulu. nanti. Oh, kan aku tadi kan bilang nanti. Emang mau hidup selamanya? Loh, Siapa iya. yang berani lihat? Ya iya, tapi nggak secepat ini juga gitu. Kalau selamanya saya juga nggak mau, masa udah tua nggak punya temen kan kita nggak mau juga. Iya. Tapi ya ntar kita hubungin dah. Apa saya meninggal, ntar kalau saya meninggal kan saya WhatsApp Mbak Glory dah. Lo kan udah meninggal udah bisa bahasa. Oh iya. Iya. Ke WhatsApp ya.
Tapi banyak loh, banyak banget ya. Ini kejadian banyak orang yang belum meninggal, tapi dia sudah merasakan dia udah pengen meninggal, kayak kena cancer atau segala macam. Udah divonis dokter, mereka bikin surat wasiat dan puji Tuhan banget, aku sudah menuntaskan berpuluh-puluhan surat wasiat. Oh, jadi dari sebelum meninggal mereka udah bilang bahwa nanti akan di make upin sama Iya. Kak Gloria. Iya, Tuh, dengar. Barangkali sudah berasa. Kan banyak yang mau di make upin jenazahnya. Appointment dulu. Lah kok appointment emangnya ke dokter gimana? Iya loh. Kan Mas Adam yang lebih uzur. Tapi Mbak Gloria, Dibales. ini kan berhubungan juga dengan keluarga ya. Ketika keluarga kehilangan seseorang yang disayang, pasti mereka juga akan sangat protektif sekali gitu. Apakah pernah mendapatkan komplain dari pihak keluarga terkait makeup yang diaplikasikan? Enggak pernah. Enggak, Saya ya? nggak pernah dapat komplainan karena aku selalu menawarkan. Jadi kalau aku ngerias jenazah ada portofolionya. Oh. Jadi mau yang bentuknya kayak seperti gimana, apa mau seperti gitu. apa, iya. Oh, jadi benar-benar ada makeup yang mungkin natural, makeup Iya, yang apa soft, aja tuh glamour, bentuknya? Soft, glamour. terus ada colorful, colorful. soft, ada juga. Kayak waktu itu, Biar kerja kali di sana ya. iya mungkin langsung, Iya. Nanti mungkin happy. pas di surga ditanya harga outfit atau gimana. iya mungkin. Tapi aku udah, ketika make upin orang, ketika make Kacau. upin orang meninggal, ada nggak sih yang request make upnya gitu? ada waktu itu pernah ada yang nge-request maunya, bilangnya katanya pokoknya mama saya meninggal harus bling-bling. Terus ada juga yang ngerias jenazah, misalnya aku ngerias nih, ini jenazahnya, mamanya ini jenazahnya, ini anaknya 2, aku udah nyasakin rambut kan tinggi, terus katanya anaknya, jangan tinggi-tinggi kak, sasakannya, udah aku rendahin kan, abangnya datang lagi, tinggi bikin, ini kita, Iya. jadi aku bongkar Bingung. sasakan terus, aku emang gini, akhirnya aku nanya yang meninggal, Tan, mau yang mana? Kalau dijawab ngeri. Kalau dijawab ya. Ini bagus. Ini bagus nih. Kalau tiba-tiba jawab belah pinggir aja. Bisa jadi begitu keluarganya begitu, yang meninggal bingung. Bingung ah, lalu takut. Cuma ini bakatnya pertama kali untuk makeup dari mana Kak Gloria? Aku otodidak, Oh. tapi memang mama aku adalah pemandu jenazah pelayanan Oh, juga. jadi pelayanan dari keluarga. Dari keluarga, jadi turun temurun lah. Gitu. Jadi kalau udah ada turun temurun gitu mungkin udah udah menjadi hal yang biasa banget ya menghadapi orang-orang yang sudah meninggal gitu, apalagi yang udah di make up ya. Betul, tapi ini jasa Mbak ini luar biasa sekali sih kalau menurut aku Makasih. ya. Benar-benar sesuatu yang inspiratif bahwa Biasa. memberikan pelayanan kepada mereka yang membutuhkan di saat-saat yang paling rendah dalam kehidupannya loh, Iya, ya kan? betul. Membutuhkan orang yang membantu gitu ketika kehilangan seseorang yang disayang. Jadi Kak Gloria, aduh semangat terus, kita berikan semangat untuk Kak Gloria dong. Kak, kalau ada pemirsa nih bonsai-bonsai yang mungkin ingin gitu ya mendapatkan layanan tersebut tuh, bagaimana caranya Kak? Caranya udah pasti hubungi nomor telepon saya 0812 9887 6465. Kalau bisa taruh nama saya Prias Jenazah. Jadi kalau ibu atau siapa yang udah meninggal tahu gitu loh anaknya, oh ini Prias Jenazah nih gitu. Iya. Soalnya kalau nyari nama saya kan agak sulit. Sebenarnya gampang nyari nama aku. Searching di Google Prias Jenazah udah pasti keluar nama aku pertama. Karena gratis. Aduh, Ya. Iya. Gimana Sel? Jadi request nggak dari reserve? Ya boleh lah, ntar kita appointment ya kayak. Iya. Kita kan nggak ada yang tahu hidup. Nggak apa-apa, kita mah bebas aja lah hidup mah ya kan. Tapi kalau boleh tahu, Mas Adam duluan. jangan. Oke, jangan kemana-mana ya. Kita akan bagi-bagi hadiah setelah yang satu ini tetap di Rumah Idaman. Bikin nyaman. Balik lagi kita di rumah idaman. Bikin nyaman. Udah ada barang-barang idaman yang siap dibawa pulang. Ini saatnya kita bermain tebak harga bawa pulang. Tebar bawah. Nah, jadi Marcel akan
Iya. bantu kita di sini ya Siap. nanti ya. Nunjukin barang-barang idaman yang bisa dibawa pulang Oke. sama bonsai-bonsai. Ini mohon maaf Kak Gloria kan udah pulang. Ah. Saya kan masih di sini. Iya. Jadi saya tetap di sini tuh gimana sih? Enggak ya? Tetap di sini lah. Tetep Iya, di sini oh, ada dong. acara. Jadi saya reguler sini apa gimana? Amin. 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 Kalau ya. masih cukup mantap produser.